Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Nisa pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Yang artinya wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kalian memberikan, menyerahkan kepada sufaha, pada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta benda kalian, harta benda milik mereka yang dikuasakan kepada kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan bagi kalian sebagai penopang pokok kehidupan. Warzuquhum fiha, dan berikan kepada mereka, belanjakan untuk mereka dari harta tersebut yang menjadi kebutuhan mereka. Waksuhum, dan berikan kepada mereka sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya tersebut, pakaian bagian mereka. Wa qulu lahum, dan ucapkan kepada mereka qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Walal mufassiru rahimahullah, dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar, wala tu'tu ayyuhal awliya'u man yubadziru minar rijali wan nisa'i was-sibyani amwalahum allati tahta aydikum fayad'uha fi ghairi wajhiha. Yang artinya, janganlah kalian, wahai para wali, orang-orang yang mengurusi orang lain, aulia, janganlah kalian, wahai para wali, memberikan kepada as-sufaha. Siapa sufaha? Sufaha sebagaimana disebutkan di sini, sufaha jamak dari safi. Kalau dalam bahasa kita artinya adalah tadi orang-orang yang belum sempurna akalnya. Ya. Janganlah, wahai kalian para wali, memberikan kepada man yubadziru, orang yang melakukan tabdzir, mengeluarkan harta bendanya, membelanjakan harta bendanya pada perkara-perkara yang tidak berguna, tidak berfaedah, pada perkara-perkara yang sia-sia. Jangan memberikan kepada mereka. Dari kalangan siapa? Minar rijal, dari kalangan para lelaki. Jadi sufaha ini mencakup banyak pihak. Minar rijal, dari kalangan para lelaki,
dia sudah secara umur bisa jadi 15 tahun lebih. Orang yang sepantaran dengan dia sudah dewasa, namun dia belum dewasa. Jangan memberikan kepada orang yang berbuat tabdzir, membelanjakan hartanya pada perkara yang sia-sia, enggak ada gunanya, dari kalangan para lelaki minar rijal wan nisa, dari kalangan para wanita, wassibyani, demikian pula dari kalangan anak-anak. Amwalahum, harta benda mereka. Padahal dalam ayat Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Amwal, harta benda, diidhofahkan kepada dhamir mukhatab, amwalakum, harta benda kalian. Namun dijelaskan dalam tafsir, ya, penisbahan harta itu dalam ayat, penisbahan harta amwalakum kepada aulia, kepada para wali, disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, dan yang dimaksudkan adalah harta benda mereka. Jangan memberikan harta benda mereka kepada sufa, jangan memberikan kepada orang-orang yang belum punya akal sempurna harta benda mereka. Jangan diberikan dulu, ditahan dulu. Tahan dulu harta mereka. Jangan terburu-buru untuk diberikan. Walaupun itu harta mereka. Kamu selaku walinya, selaku orang yang mengurusi orang-orang tadi yang kurang akal, jangan diberikan, jangan. Walaupun itu harta mereka, jangan diberikan. Nah, kenapa? Di sini dalam ayat diidhofahkan amwal kepada khitab, kepada kalian, amwalakum. Padahal yang dimaksudkan itu adalah harta benda sufaha tadi. As-Sa'di rahimahullah berikan faedah yang sangat penting. Wa fi idhafatihi ta'ala al-amwal ilal awliya. Dalam ayat amwalakum, bukan amwalahum, amwalakum, harta benda kalian, namun maksudnya adalah harta benda mereka yang dikuasakan kepada kalian, kalian yang ngurus. Kata beliau rahimallah, wa fi idhafatihi ta'ala al-amwala ilal awliya. Pada ayat tersebut Allah menyandarkan harta benda kepada para wali. Kata beliau isyaratun ila annahu yajibu alaihim. Di sini mengandung isyarat. Di sini mengandung isyarat bahwa wajib bagi para wali tersebut, wajib bagi para wali itu, ya, yang mengurusi anak yatim atau orang yang secara umur sudah dewasa namun belum dewasa, belum sempurna akalnya. Kata beliau annahu yajibu alaihim, wajib bagi para wali itu an ya'malu fi amwalis sufaha, untuk bertindak memperlakukan harta benda orang-orang yang kurang sempurna akalnya atau belum sempurna akalnya. Apa wajib bagi dia memperlakukan harta itu? Ma yaf'alunahu fi amwalihim, sebagaimana dia memperlakukan hartanya sendiri. Jadi enggak semena-mena. Kalau itu, ya seandainya itu harta benda dia sendiri, dia akan jaga betul. Dia akan, ya, selamatkan harta itu bagaimana harta itu selamat. Nah ini faedah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan harta benda kepada para wali? Padahal itu harta bendanya sufaha. Kenapa? Agar para wali itu benar-benar memperhatikan harta benda orang-orang yang belum sempurna akalnya itu. Seakan-akan itu artinya hartanya sendiri, sehingga dia tidak menyia-nyiakannya. Baik. Kita ulang lagi. Dan janganlah kalian wahai para wali memberikan kepada orang yang
melakukan tabdzir, menyia-nyiakan hartanya dari kalangan laki-laki dewasa ar-rijal. Kata rijal ini ditujukan kepada lelaki yang sudah dewasa, sudah balik, rijal. Ya. Jangan diberikan kepada kaum lelaki yang sudah balik namun belum sempurna akalnya, mengalami keterlambatan akal atau kurangan akal. Wan nisa, demikian pula para wanita. Wasibyan, demikian juga anak-anak. Amwalahum, jangan kalian memberikan harta benda mereka kepada mereka yang menyia-nyiakan hartanya, belum bisa mengurus hartanya, belum bisa membelanjakan harta dengan baik. Allati tahta aidikum, harta benda yang berada di bawah tangan kalian, di bawah kekuasaan kalian. Kenapa? Karena kalian sebagai walinya, kalian sebagai orang yang mengurus perkara-perkara mereka. Ya. Fayad'uha fi ghairi wajhiha, sehingga bila kalian memberikan harta benda itu, mereka akan meletakkan harta benda itu pada selain tempat yang semestinya. Kalau diberikan akan habis. Kalau diberikan akan digunakan untuk foya-foya. Kalau diberikan akan bisa jadi dia akan mengalami kerugian yang amat besar dan hal-hal yang semacam itu. Jangan diberikan kepada mereka sufaha tadi yang belum sempurna akalnya. Fahadhil amwalu, harta benda tersebut hiyallati 'alaiha qiyamu hayatin nas. Harta benda itu yang merupakan pokok kehidupan manusia. Allah jadikan harta itu sebagai sebab manusia hidup, manusia bisa bertahan, ya. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang para wali, orang-orang yang mengurusi terkait dengan ayat sebelumnya anak-anak yatim, dan secara umum sufaha di sini bukan hanya anak yatim, terkait juga kaum lelaki, orang dewasa sudah balik namun masih Allah uji dengan misalnya keterlambatan akal, akarnya kurang sehat, kurang sempurna, atau wanita. Allah melarang para wali tersebut memberikan hartanya supaya harta itu tidak sia-sia. Namun Allah Subhanahu wa taala merintahkan para wali itu, apa kata Allah? Warzuquhum fiha. Yang artinya warzuquhum wa anfiqu alaihim minha, dan berikan nafkah kepada mereka minha, dari harta itu. Jadi kalau dia punya harta, diambilkan dari hartanya. Dia butuh makan misalnya, dia kaya, anak yatim itu kaya, lelaki yang sudah dewasa tadi kaya, punya harta. Sementara kalau harta itu diberikan kepada dia akan habis, ludes. Kenapa? Karena safi, tidak bisa mengatur hartanya. Maka di sini walinya tadi yang mengatur, menahan harta itu, dan kata Allah warzuquhum fiha, berikan nafkah yang dia butuhkan. Dia sehari butuh berapa kali makan, atau berapa kali minum. Dia misalnya butuh tempat tinggal. Dari mana diambil harta itu, biaya tersebut? Ya, kata mufassir, wa anfiqu alaihim minha, diambilkan dari hartanya sendiri. Gitu. Diambilkan dari hartanya sendiri. Kenapa? Karena dia mampu, punya uang, punya harta. Nah, diambilkan dari hartanya. Harta siapa? Sufaha tadi, orang yang safi tadi, sesuai dengan kebutuhannya. Makannya berapa kali, minumnya berapa kali. Bisa dia butuh tempat tinggal, untuk tinggal dengan nyaman, aman, butuh biaya. Nah, diambilkan dari harta itu.
Waksuhum, dan berikan pakaian kepada mereka. Dari mana pakaian itu? Kembali ke situ tadi, dari harta benda mereka sufaha tadi. Kenapa? Karena dia punya harta, diambilkan dari hartanya. Namun di sini kewajiban bagi para wali tadi menahan harta itu supaya tidak tersia-siakan, namun dia memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sufaha dari harta benda mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik, ucapan yang patut. Jadi bukan kemudian karena dia kurang akalnya, kurang sihat, enggak sempurna, dimarah-marahin. Ya orangnya enggak sempurna, memang demikian Allah takdirkan, dicaci maki. Bukan demikian, diperlakukan dengan baik. Sehingga kata al-tafsir, wa qulu lahum qawlan ma'rufa minal kalami thayyib, dengan ucapan yang baik. Bukan kemudian semena-mena karena dia merasa berjasa mengatur dan mengurusi sufaha tadi, akhirnya dia berlaku kasar, ucapannya kasar. Enggak. Allah memerintahkan berbuat ihsan dengan membantu kebutuhan sufaha itu. Demikian pula Allah merintahkan berbuat ihsan berupa ucapan. Ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik, minal kalami thayyib, ucapan yang baik, wal khuluqil hasan, dan akhlak yang baik pula. Baik. Dari ayat ini kita bisa mengambil faedah, juga disebutkan oleh para ulama mufassirin, termasuk dalamnya Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsir beliau, dan juga dalam pembahasan fikih ada pembahasan al-hajr. Ya. Al-hajr yaitu menahan harta milik orang lain bagi orang-orang yang menjadi walinya, yang berada di atasnya. Dalam bab al-hajr, ya. Di antaranya yaitu ada beberapa bentuk sebenarnya di sana. Kadang al-hajr itu untuk maslahat orang yang ditahan hartanya, seperti di sini sufaha. Orang-orang yang kurang akalnya tadi punya harta. Harta itu ditahan oleh para walinya untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan sufaha tadi. Kadang pula ya al-hajr itu dilakukan untuk kemaslahatan pihak lain. Misalnya orang yang punya utang banyak. Jika harta bendanya itu ditotal, semuanya dihabiskan, itu belum mencukupi untuk melunasi hutangnya. Ya. Kita sebutkan di sini ya lengkapnya dalam pembahasan fikih. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, wahum aqsam wa min huna yu'khadhu al-hajru 'ala sufa. Dari sini ada syariat untuk menhajar, menahan harta orang-orang safi, orang-orang yang belum sempurna akalnya. Siapa mereka sufaha? Wahum aqsamun fataratan yakunu al-hajru lis-sighari. Yang pertama, bisa jadi al-hajr, menahan harta itu karena pemiliknya masih kecil, masih anak-anak, yatim misalnya, masih kecil. Fa inna as-saghira maslubul ibarah. Anak kecil masih kurang, ya, kurang bisa mengungkapkan, kurang bisa mengatur harta bendanya. Yang kedua, wataratan yakunul hajru lil junun. Yang kedua, bisa jadi hajar itu, harta itu ditahan karena
pemiliknya gila, hilang akalnya. Namun dia punya harta. Maka di sini para walinya disyariatkan untuk menahan hartanya. Jangan sampai diserahkan ke dia sehingga tersia-siakan. Para walinya tadi butuhnya apa? Makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya dipenuhi. Harta itu dijaga sebagaimana seakan-akan harta itu miliknya, dijaga betul. Kemudian yang ketiga, wa taratan li su'i tasarrufi. Yang ketiga bisa jadi karena su'at tasarruf, tindakannya jelek. Ya. Gak bisa mengatur hartanya. Apa sebabnya? Linaksil akli, kurang akalnya. Secara umur sudah dewasa dia, namun akalnya kurang. Akalnya kurang. Au ad-din, atau kurang agamanya. Ya. Sehingga dia melakukan tabdzir, menyanyiakan harta itu. Berikutnya, wa taratan yakunul hajru lil falas. Bisa jadi hajar itu menahan harta itu karena bangkrut. Punya usaha, ya, bisa jadi di awal-awal jaya, lama-kelamaan utangnya banyak, utangnya lebih besar dari harta dia. Siapa itu al-falas? Lil falas wa huwa ma idza ahatat ad-duyunu. Ya, birajulin, yaitu hutang dia itu sudah menguasai orang itu. Karena itu jangan bermudah-mudahan dengan utang. Urusannya bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat juga. Nasallahu alaihi. Ya, ketika hutang itu meliputi seseorang, fadhaqa maluhu an wafaiha, harta bendanya menipis, enggak mencukupi untuk bisa membayar hutangnya. Minus. Fa idza sa'ala al-ghurama'u al-hakimah, ketika para pihak piutang, orang-orang yang meminjami tadi meminta kepada hakim, meminta kepada pemerintah al-hajru alaih, untuk menahan orang itu. Ya. Jangan sampai dia menyanyiakan hartanya sehingga semakin banyak yang terzalimi, enggak bisa dibayar hutangnya. Hajaru alaih, maka orang itu pun dihajar, ditahan hartanya. Nah. Barakallahu fikum. Dari sini juga As-Sa'di menyebutkan fil ayah, dalam ayat ini dalilun ala, terdapat dalil bahwa anna nafaqatal majnun was-saghir was-safi fi malihim, bahwasanya nafkah al-majnun, orang gila, was-saghir, anak kecil, yatim tadi misalnya, namun dia punya harta, ya, was-safi, orang yang kurang akalnya, fi malihim, terkait itu dari harta mereka, idza kana lahum malun, ketika mereka punya harta. Ini asalnya diambilkan dari harta mereka sendiri. Diqaulihi, berdasarkan firman Allah, warzuquhum fiha waksuhum. Ya, kemudian faedah yang lainnya dalam ayat ini, fi dalil ala anna qaulal wali, bahwasanya ucapan wali, orang-orang yang mengurusi mereka, maqbulun, ucapannya diterima. Ya, ucapannya diterima. Fi mayadda'ihi minan nafaqati al-mumkinati wal kiswah, terkait dengan apa yang dia klaim, dia akui dari nafkah yang mungkin dan pakaian. Kenapa? Karena dia bertindak tadi untuk maslahat orang lain, bukan untuk maslahat dirinya. Dia bertindak untuk maslahat orang lain. Ketika dia mengklaim, saya sudah memberikan nafkah pada dia, saya sudah berikan makan, saya sudah berikan pakaian, berarti apa? Ucapannya diterima. Kenapa? Karena dia berbuat tadi tabarruan, ya, cuma-cuma. Itu pun kalau misalnya dia fakir, diizinkan untuk mengambil secukupnya. Kalau dia kaya, ya mencukupkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ucapan dia, saya sudah berikan nafkah, saya sudah berikan pakaian, saya sudah berikan makanan, itu diterima.
Kenapa? Karena Allah jadikan para wali tadi itu mu'tamanan, terpercaya untuk mengurusi harta mereka, maka ucapannya pun itu diterima. Allah a'lam bishawab. Aktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.